market masih begitu-begitu aja bro kayaknya. Benar, setuju. Begitu-begitu aja. Tapi Bitcoin sekarang di level 94.418 bro. Kemana arah market hari ini? Oke, jadi kita udah bahas ya di beberapa saat yang lalu. Yeah. Waktu itu Bitcoin ya di range 90-an 95 ribuan. Ya. Yeah. Kita bilang market ini kayaknya nggak kemana-mana nih dengan keadaan akhir tahun yang liquidity mengecil, kemudian volume juga turun. Karena itu selalu terjadi ya. Di akhir tahun itu volume itu selalu mengecil. Kenapa? Karena ya ada yang namanya window dressing. Ya. Jadi institusi itu banyak yang melakukan take profit supaya mereka dapat better tax report. Ya. Dan gelap lagi ya ini kayaknya. Enggak, masih aman. Aman ya. Jadi yang terjadi ya sekarang adalah market ini memang bro ada chance Bitcoin ini koreksi ya. Kemana? Ya kita bisa lihat ya ini memang 80.000 kalau weekly chart ini adalah solid order block area. Tapi saya pribadi I think kecil ya chance-nya masih kecil untuk ke sana. Tapi kalau kita lihat daily chart sekarang hari ini ya kita harusnya ada di low area, demand area yang harusnya ya kita ini bisa bouncing. Karena ini bullish order block di daily chart ya. Dan tambah lagi ya. Dalam beberapa hari lagi, 3 hari 17 jam lagi kita memperoleh yang namanya monthly close ya. Banyak orang yang concern bro dengan monthly close yang merah ya. Karena kalau kita lihat monthly close April merah turun, kemudian November 2021 merah monthly turun. Nah ini sekarang OTW merah lagi nih. Apakah sama seperti Maret ya? Dimana Maret setelah monthly candle merah kita dapat chop solidation nih di Maret ya, flagging baru naik lagi nih. Apa mungkin dia juga flagging juga baru naik lagi? We don't know ya. Karena market ya itu selalu kita harus respon hari ke hari. Tapi sebelum teman-teman worry tentang yang namanya monthly close, mungkin saya lihat yang ini dulu ya bro. Ini adalah chart tahunan dari Bitcoin. Di mana patternnya ini selalu berirama teman-teman. Ya, di dalam setiap siklus Bitcoin 4 tahunan selalu ada 3 tahun ya atau 3 yearly candle itu hijau. Baru setelah itu 1 tahun merah. Jadi bear market itu actually not that long. Selalu hanya setahun. Sama juga ketika kita lihat nih bro ya di Januari 2020 2021 3 candle hijau nih ya. Tuh waga terus 1 tahun merah. Nah ini pun kita ada di pola yang sama ya, di mana sekarang 3 yearly candle, oke, boom, 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 habis itu merah, 2026 bear market. Yang mana itu pun juga selaras dengan teori 488 hari top Bitcoin itu setelah halving. Ya. Berarti satu lagi tuh merah. Yes, I think ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini di siklus halving, ya, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah monthly candle-nya Bitcoin. Halving itu bisa dijadikan alat untuk pertanda top ya. Ini adalah halving di tahun 2016 nih ya. Kita melihat ya 487 hari setelah itu yaitu adalah market top. Oke. Kalau kita lihat di sini ini Bitcoin mengalami koreksi yang signifikan nih, merah ini ya. Kemudian kita copy lagi bro ya. Ini selalu berirama. 487 hari lagi setelah halving di tahun 2020. Ya, itu terjadi apa? Terjadi juga yang namanya market top di sini. Nah, tepat di sini ya. Oktober 2021 boom and bust. Kemudian 487 hari lagi di sini ya. Kita kopas lagi nih di sini. Nah, ini kapan jatuhnya? Itu adalah September 2025. Jadi saya masih percaya top Bitcoin sekarang itu di September 2025 dan kita masih punya ya, Bro, sekitar 274 hari lagi sebelum bull market ini selesai. Kalau gue selalu bilang gini sih bro, gue bilang di areanya sebenarnya kalau kita tarik ya mungkin lebih akuratnya di September, tapi mungkin di area-area ini ya bro ya. Agustus ini ya. Agustus harusnya udah mulai picking top. Agustus, September dan antara Oktober. Scaling out. Scale out dari market mungkin di situ ya kira-kira cycle top di kali ini. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya apakah ini udah terlalu tinggi, menurut gue belum. Karena 2025 aja belum mulai. Tapi gimana bro? Di Januari sendiri apakah ada tendensi untuk koreksi? Kalau data historisnya menyebutkan hal yang demikian. Ya. Bukan berarti kita harus jual semuanya. Ya. Kita sangat confident bilang ke teman-teman bro, 1 bulan yang lalu.
ini waktunya TP altcoin. Yes. Karena altcoin di level high 2021. Ya. Altcoin dari yang kita bilang suruh TP itu dropnya 50-60% semuanya dari peaknya. Ya kecuali beberapa yang kuat ya Ethena, Ondo memang lebih kuat. Tapi altcoin yang lain itu dropnya sekitar 50-an%. Ya. Jadi apakah sekarang waktunya jual untuk altcoin? Enggak. Malah ini menurut saya pribadi waktunya beli. Kenapa? Kalau kita lihat chartnya total 3, ya ini kita ada di area yang namanya buy the dip zone. Ya. Kita ada di area yang ya kita bilang ya retracement zone ya untuk weekly chartnya. Jadi is it the time to buy? I think so. Apakah ada potensi Januari koreksi? Ada juga kalau data historis 2021. Tapi apakah kita bisa timing entry? Absolutely not. Oke. Next, Ethereum. Oke. Ethereum sama juga ya. Saya suka indikator tuh lihat ini kepanikannya orang ya bro. Dengan Ethereum. Karena saya masih percaya ya. Ethereum weekly chart. Kayak MU, percaya Ethereum kayak percaya bener, MU. Ya. Jadi ini hampir baru kalah juga ya kemarin sama Wolves ya. Makanya masih pakai topi ya. MU saya masih percaya ya. Ini area yang bagus kok MU. Ethereum ya Ethereum. Ya, MU gak usah dibahas. Ethereum saya masih percaya ini area yang bagus ya. Weekly chartnya mau membentuk yang namanya inverted hammer, OTW, sehari 17 jam lagi close. Kemudian juga di dynamic EMA, plus juga ya ini ada di bullish order block ya, di weekly chart. Jadi I think Ethereum still a good area to buy. Kalau kita lihat juga ya daily-nya, memang daily dari Ethereum ini ada chance dia mengalami yang namanya retest ya ke low-nya ya I think. Oke. Nah, ini better. Ada chance lagi bro, memang Ethereum retest lagi low 3000, tapi kalau sampai ya kita dikasih low 3000, it's a golden opportunity to buy in this bull run ya, di Ethereum di 3000. Karena kamu kelewatan di 2000 ketika kita bilang itu bottom ya. Ingat konsep higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi ini lebih sehat justru. Gue lebih suka lihat struktur market yang seperti ini dibanding apa sebuah aset yang dia only going up. Itu bikin gue takut justru. Tapi di saat ada koreksi-koreksi sehat seperti ini kesempatan teman-teman yang masih punya apa peluru dan amunisi untuk cicil masuk ya bro. Yes, karena ya kalian ketinggalan di sini ya. Ini bro, ya, kalian ketinggalan di low-nya ini. Ketika dia di sini bentuk higher low lagi, kamu masa nggak mau beli ya? Awalnya kan di 2000 bang ketinggian. Nah, bouncing ternyata. Karena banyak yang nge-short low-nya ini juga bro ya. Dan ketika dia retrace di sini ya, dia di sini chances making another higher low, kamu malah nggak beli ya. Itu di saat justru orang-orang pintar tuh akumulasi bro. Yes. Ya, jadi ini order block ya yang selalu digunakan institusi ya. Mungkin saya juga bisa lihat ya. Fund volume dari Ethereum, wah harus login ya. Nah nantilah habis ini. Habis ini ya. Nah ini ada yang kasih pernyataan bro. Cek dan Prof, saya suami istri cicil Bitcoin gaji UMR masing-masing 500.000 sampai 2030 untuk biaya sekolah. Apakah oke? Itu yang lu cicil 500.000 kesannya sederhana. Ya itu akan jadi ratusan juta di 2030. Yes. Jadi kalau kalian yang punya gaji UMR, kan gue bilang tadi, semua orang tuh belum tentu bisa cari income lebih, tapi semua orang layak untuk mendapatkan investasi yang optimal ya bro ya. Setuju. Jadi gue rasa kalau untuk biaya sekolah anak ke depannya sampai 2030 menurut gue sangat oke ya bro untuk cicil di Bitcoin ya. Silahkan dilanjutkan ya Ahmad Fakih.